Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten terus meningkatkan pengawasan bagi para penumpang yang akan menggunakan jasa penerbangan. Para penumpang menjalani rangkaian pemeriksaan di 4 pos pemeriksaan, mulai dari validasi surat-surat hingga kondisi kesehatan. 2 hari terakhir, Bandara Soekarno-Hatta diinspeksi oleh Menko PMK dan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Inspeksi untuk memastikan kebijakan pelonggaran transportasi tetap berjalan dengan protokol kesehatan. Para penumpang harus menjalani sejumlah tahapan sebelum bisa melakukan penerbangan. Jurnalis Kompas TV Abel Sagita akan melaporkan situasi terkini pelonggaran transportasi dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Abel, setelah kemarin membuka 95 penerbangan, saat ini ada berapa penerbangan yang dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Juno dan juga saudara memasuki hari ke-6 menjelang Idul Fitri. Ini di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta memang masih terlihat sepi. Meskipun begitu, hari ini ada 8 penerbangan dengan jumlah 390 penumpang. Dan sebelumnya di jam yang sama, di jam 5 pagi hingga jam 9 pagi ini memang ada 4 penerbangan dengan jumlah 605 penerbangan. Jadi memang artinya tidak ada peningkatan jumlah penumpang hingga H-6 Lebaran Idul Fitri. Namun dengan adanya hal itu, pihak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap memberlakukan protokoler kesehatan dan harus dipatuhi oleh para calon penumpang. Nantinya calon penumpang juga akan melewati beberapa tahap untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Dan yang pertama, mereka akan dimintai beberapa untuk menunjukkan beberapa berkas-berkas dan juga surat-surat, yakni seperti surat perjalanan dinas, kesehatan, bebas COVID, dan juga pastinya tiket. Dan nanti setelah mereka sudah melewati dari pemeriksaan tersebut, mereka akan diarahkan untuk cek kesehatan. Di mana cek kesehatan ini nanti mereka harus menunjukkan surat bebas COVID-19. Nanti untuk para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini harus sudah melakukan rapid test terlebih dahulu sebelum mereka melakukan perjalanan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan hasilnya harus negatif, karena apabila tidak negatif mereka tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari beberapa peraturan yang sudah diberlakukan ini memang ada peraturan yang berlapis, sehingga dari pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini mewajibkan bagi para calon penumpang untuk datang 3 jam lebih awal daripada mereka boarding. Kembali ke studio, Juno. Ya, Abel, untuk pengawasan atau penyaringan orang-orang yang tidak berhak untuk melakukan perjalanan sudah sangat efektifkah, dan bagaimana dengan orang-orang yang saat ini tidak membawa dokumen dan juga dinyatakan belum memiliki surat bebas COVID-19? Ya, Juno dan juga saudara, memang untuk orang-orang yang tidak memiliki surat bebas COVID-19 ini tidak diperkenankan, sekali lagi tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, mereka tidak dibolehkan untuk melanjutkan perjalanan dikarenakan mereka tidak mempunyai surat COVID-19 ini, karena surat COVID-19 ini dinyatakan sangat penting untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan Juno, harus diketahui memang perjalanan yang dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tidak untuk perjalanan mudik, namun memang untuk perjalanan bisnis dan perjalanan yang bersifat urgensi. Juno. Baik, terima kasih rekan Abel Sagita dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten terkait dengan pemeriksaan perjalanan terkait dengan sejumlah sektor yang atau pekerja yang dikecualikan untuk melakukan perjalanan.